Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau Anda perhatikan pergerakan indeks dolar khususnya di hari Kamis kemarin ya, pasca terjadinya liquidity area previous monthly high di 108.07, market tidak menunjukkan pergerakan yang volatile ya, khususnya di hari Kamis yang memang secara candle masih ditutup impulsif bullish, bahkan berhasil breakout close di atas daripada previous daily high sebelumnya, yaitu di 108.26 dan membuat high baru di 108.48. Tentunya hal tersebut mengidentifikasi bahwasannya kondisi indeks dolar masih terjadi continuation bullish dengan syarat batas breakout daily di 108.10 ini tidak terjadi breakout oleh body candle. Kalau area tersebut terjadi breakout body candle, saya rasa peluang untuk dia koreksi menuju previous daily low atau sampai dengan 50% 107.45 bisa memungkinkan untuk minggu depan. Oke, dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Kalau Anda perhatikan di time frame 4 jam dengan kenaikan yang saya melihat tidak terlalu tinggi ya posisi di hari kemarin dibandingkan di hari sebelumnya, itu hari Rabu. Tapi koreksi ini menunjukkan ke potensi untuk dia bullish kembali sangat memungkinkan. Jadi ini adalah area order block yang perlu saya tandain di sisi ini. Oke, di time frame 4 jam dan hari ini sisi tertingginya 108.11 ini udah ke trigger. Wajar kalau dia terkoreksi. Kenapa? Anda bisa perhatikan pasca pembentukan bullish engulfing, body impulsif bullish sangat besar, kemudian semakin ke atas semakin mengecil sampai muncul candle kecil dan tidak terkonfirmasi yang cukup besar. Ini menandakan bahwasanya buyer sudah mulai melemah dan terkonfirmasi oleh impulsif bearish. Artinya ada kecenderungan setelah dia menekan bullish kuat ada potensi koreksi dan bertemulah dengan area order block. Ini memungkinkan untuk dia berlanjut naik. Tapi tentunya hari ini akan ada rilis PCE Price Index yang diperkirakan akan terjadi pelemahan. Jadi kalau Anda lihat di sini, di mana data core PCE Price Index dari data sebelumnya 0,3%, prediksinya turun 0,2%. Jadi kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau proyeksinya sebesar 0,2% atau di bawahnya, ya tentunya secara teknikal indeks dolar akan terjadi penurunan dengan target batas breakout di sisi area 107.94. Oke, di area ini. Maka kalau ini terjadi ya, breakout di bawah ini, ya tentunya dia akan menunjukkan potensi penurunan kembali menuju 50% yang kemarin udah kita tandain, yaitu di 107.57. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat peluang untuk indeks dolar masih bullish. Anda tinggal pantau aja apakah kalau nanti rilis news mampu break di bawah 107.94. Kalau itu terjadi, maka dia akan bergerak bullish. Dan tanda yang di atas, kalau dia breakout minimal dari impulsif bearish terakhir 108.43, ya saya rasa di posisi ini dia akan kembali lagi menguat karena dia akan membuat high baru. Targetnya sampai berapa? Jadi kalau kita melihat dari posisi hari kemarin, ya tentunya mendekati level 108.62 sampai di 108.76. Oke, jadi seperti ini skenarionya. Secara keseluruhan saya melihat
indeks dolar masih memiliki kecenderungan bullish dan posisinya juga sedang terjadi koreksi baik sesi Asia ataupun sesi Eropa. Tapi secara keseluruhan karena kemarin GDP-nya juga cukup kuat ya, dan unemployment claim-nya juga menunjukkan positif, maka peluang untuk PCE Price Index meskipun datanya cenderung turun di bawah 0,2%, potensinya saya rasa akan berbalik menurut saya, dengan kalau secara teknikal Anda tinggal pantau aja 107.94. Kalau selama area tersebut tidak terjadi breakout, ya tentunya posisi indeks dolar masih kuat untuk bergerak bullish. Artinya di sini Euro USD masih dalam tekanan seller. Langsung aja kita bahas untuk market Euro USD. Oke, kalau Anda perhatikan di time frame daily ya, untuk pergerakan terakhir kan memang sangat impulsif ya. Tapi posisi candle hari Kamis itu masih di dalam range-nya candle hari Rabu. Artinya di posisi ini market sedang terjadi konsolidasi. Ya, tentunya dengan kondisi market yang belum cukup jelas arah pergerakannya, dengan batas breakout yang cukup tinggi di 1.04901, untuk hari ini menurut saya ketika indeks dolarnya kembali lagi menguat, ada potensi kuat untuk market Euro USD akan menguji previous monthly low-nya, yaitu di 1.03314. Jadi kita akan coba lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam, skenario kita kemarin di area kurang lebih ya di 50%, 1.04231 yang menjadikan zona pantau di sisi ini sudah direspon ya. Dan market sesuai dengan targetnya, dia melemah dan mendekati area previous daily low di 1.03433. Dan hari ini market sedang mengambil sisi atas dan sisi bawah ya dari terakhir impulsifnya ini. Ada potensi candle pembentukan offset bar. Jadi secara keseluruhan kondisi Euro USD masih dalam area yang tentunya masih berada dalam pergerakan yang konsolidasi. Jadi kalau saya melanjutkan analisa dari yang saya sampaikan kemarin, perhatikan sisi batas breakout dulu. Nih ada potensi seperti ini. Nah, ini akan menjadikan batasannya. Jadi selama area 1.04122 sampai 1.03515 untuk hari ini ya. Kalau selama area ini tidak terjadi breakout, maka market masih dalam area konsolidasi. Tapi kalau dia breakout di sisi ini, kuat menuju area resisten. Nah, disinilah bisa jadikan acuan untuk sell. Cari konfirmasinya baik single pattern, double pattern ataupun triple pattern untuk menunjukkan potensi penurunan. Tapi kalau breakoutnya di bawah 1.03515, maka potensinya akan terjadi penurunan. Akan liquidity 1.03314 yang merupakan low daripada previous monthly low ya di bulan sebelumnya, yaitu November. Dan seberapa besar bearishnya saya akan coba tarik seperti ini ya, minimal memasuki 1.03361 sampai dengan 1.03193. Ini adalah target bawah, dan target atas tentunya ada di area resisten mendekati previous week low ya di 1.04438. Jadi seperti ini, selama market masih berada dalam area konsolidasi, saya akan wait and see, menunggu dia break atas atau break bawah. Baru di situ saya akan bereaksi, mencari konfirmasi untuk buy ketika breakout body candle menuju resisten, cari sell di posisi ini kalau memang ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan. Kalau dia break bawah, impulsif bearish, cari retest, dan lanjutnya ya jangka pendeknya sampai sini. Jadi seperti ini untuk market Euro USD secara keseluruhan. Sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Untuk market GBP USD jelas sedang terjadi continuation bearish ya.
previous daily low 1.25617 ya, di area sini berhasil di breakout oleh body candle dan membuat low baru di 1.24946. Dengan kondisi seperti ini, yang perlu saya tandain batas breakout daily-nya ada di 1.25731. Oke, sekarang kita akan mencari momentum sell ya, masih sama karena strukturnya atau pembentukan candle per candlenya juga masih menunjukkan penurunan. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Alhamdulillah ya, skenario kita kemarin berjalan dengan baik. Wilayah zona pantau direspon, oke, dan market kembali lagi melemah. Tentunya body candle semakin ke bawah semakin mengecil, tandanya ada potensi retest dan turun. Dan Anda bisa lihat di sisi batas area support become resistant ya sebelumnya. Ini saya hapus dulu setting planning kita kemarin. Dan sekarang saya akan fokus di area sisi, nah di sisi ini nih, paling terdekat dulu ya, di sini. Yaitu berkisaran 1.2555 sampai 1.25731. Ini adalah zona pantaunya. Kalau nantinya minimal yang mendekati wilayah ini terkonfirmasi, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, bisa sell. Targetnya ke posisi yang lebih rendah. Oke, jadi seperti ini setting planningnya. Tapi kalau dia masih terus menguat, oke, masih cukup kuat untuk dia break di atas zona pantau, ya tentunya berikutnya Anda bisa pantau dari sisi yang lebih tinggi sih, di area sini minimal 50% kembali yang harus Anda perhatikan, atau mendekati area trend line ya di sisi ini nih. Oke, mendekati trend line Anda bisa pantau ya, seperti ini ya skenarionya untuk GBP USD. Sekarang kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen akhirnya berhasil breakout daripada previous monthly high, dan area supply sudah terlewati, menandakan tekanan bullish sangat kuat. Memang sebelumnya sudah saya sampaikan ya, posisinya dari posisi ini tidak ada konfirmasi pembalikan atau reversal, dan hari Jumat mendorong dia bullish, liquidity previous monthly high. Ya tentunya setelah itu ada potensi dia akan koreksi. Nah inilah kesempatan atau peluang untuk kita mencari area buy dengan progress continuation bullish sedang terjadi pada market USD Jepang Yen. Kita turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat peluangnya ya, kita lihat peluangnya untuk mencari zona penting untuk target buy. Oke, untuk time frame 4 jam kita akan update dari yang saya sampaikan kemarin. Kita akan memfokuskan target koreksinya ya. Nah, di sini sebelumnya ada bullish engulfing dan ini udah terjadi breakout. Menurut saya peluang untuk dia bearish atau koreksi ke bawah saya rasa cukup kuat. Oke, setelah breakout seperti ini, saya akan fokus melihat targetnya di fair value gap time frame 4 jam dengan batas minimal 50% di 155.92. Jadi kalau nantinya di area ini terkonfirmasi baik single pattern, double pattern, ataupun triple pattern, inilah target buy minimal mendekati previous daily high atau level tertinggi hari ini 157.92. Sesederhana ini, cari konfirmasinya aja di wilayah ini. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend set up, insya Allah dia akan bergerak bullish karena tekanan buyersnya masih sangat kuat, dipengaruhi terjadi yang hari Kamis kemarin. Impulsifnya sangat tinggi. Wajar kalau market sedang terkoreksi. Ya, setidaknya seperti ini contohnya. Ini ya, ini impulsif. Nah, ini sedang korektif ya, setidaknya sama-sama dia impulsif kembali. Nah, ini ada batasannya nih. Nah, ini terkonfirmasi dia bergerak bullish. Hal sama, ini sedang terjadi koreksi, cari ke struktur atau pola candle di area tersebut. Kalau nantinya ada peluang besar yang menunjukkan momentum bullish, bisa buy di area tersebut dengan target terdekat ya 157.80.
Kalau kita mau mengejar level yang lebih tinggi, ya saya rasa 158.85 menjadikan pilihan berikutnya di sisi ini. Karena ini adalah area buy side liquidity di posisi tersebut. Bisa dijadikan acuan untuk target selanjutnya di posisi ini. Oke. Jadi seperti ini untuk market USD Jepang Yen. Sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen ini juga sama ya. Tekanan momentum bullish sangat kuat meskipun ada dorongan seller dari pembentukan ekor ya. Maka di sini ada terlihat koreksi. Kita akan coba mencari fokus wilayah area bawah untuk mencari area penting untuk target buy. Sederhana itu, kita akan update previous daily high di breakout dan membuat high baru 198.95. Ini menandakan sedang terjadi continuation bullish. Batas breakout daily ada di sisi ini 194.62. Menurut saya kalau area ini terjadi breakout, oke, di level 194.63 ini akan menjadikan potensi penurunan. Selama area tersebut tidak terjadi breakout, masih bullish. Kita tandain dan kita masuk di time frame 4 jam. Saya melihat kondisi market sedang terjadi pembentukan area compression ya, sebesar ini. Jadi saya akan fokus di wilayah terakhir ya, di breaker order block di sisi ini. Ini akan menjadikan batas 4 jam tadi di sini. Sebentar kita tandain ya. Di sini menjadikan zona pantau saya. Oke, di wilayah area ini 195.76 sampai 194.67. Karena udah dekat ya, karena dia sudah bergerak di bawah 50% dari high dan low pergerakan di sisi kemarin Kamis tuh. Udah bergerak di 50%, bahkan sudah mendekati wilayah rally base rally ya, atau order block. Posisi ini ya harusnya dia seperti ini. Oke, tapi kalau dia break bawah yang kita tandain tadi batas breakout daily ya, dia akan membuat low baru. Maka di sini berpotensi akan terjadi penurunan. Oke, dengan kita melihat di garis atas ini, yang biru ini adalah 50% trend line. Ini adalah, maka kalau dia break di bawah ini, dia akan berpotensi menuju trend line bawah. Di sini ada 50%, 192.39. Tapi sejauh ini sekali lagi dorongan momentum bullish sangat kuat. Tapi setidaknya zona pantau ini menjadikan pilihan saya 195.76 sampai 194.67. Kalau terkonfirmasi kembali momentum bullish, indeks dolar menguat, maka dia berpotensi dia akan mendekati previous daily high. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar dan pair USD ya, ataupun cross pair. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.